ya itu yang tadi lo sebutin, bioskop mati. Bioskop akan mati. Bioskop mati dan kayaknya nggak akan ini lagi nih, nggak akan bangkit lagi Rise, gitu. nggak akan rise Karena lagi. orang kan udah terlanjur Pindah ke bener. video OTT. Iya, Atau- ya lucu, tapi nggak Iya. selucu pas lu nonton di bioskop Yes. gitu. Karena kan lu nonton bioskop kan ambience-nya tuh kayak Iya, orang-orang ketawa, lu ikut ketawa gitu. Nah itu menurut gue sih apa ya, pengalaman yang nggak bisa dibeli sih. Yes. Kapan ya film Indonesia menjadi raja di tanah sendiri gitu? Iya lagi. 2020 awal pandemi kan. Mhm. Terus ada yang bilang katanya gini, kan pandemi nih, Mhm. kayaknya sih menurut gua bioskop akan mati. Tapi Tapi kenyataannya ternyata kita bicara setahun belakangan kali ya. mhm. Setahun belakangan ini Nggak dari awal pandemi. awal pandemi ya. Iya. Awal pandemi itu 2020. bulan Maret ketika akhirnya orang-orang tuh nggak boleh keluar rumah Mhm. dan apa sebutan pemerintah ya? PPKM itu setelah itu. PPK Awal sebelum Maret 2020 itu belum ada. dan belum ada akhirnya istilah itu. ya bisnis industri salah satunya bioskop mengalami penurunan, bahkan lebih dari penurunan ya, maksudnya anjlok kan, karena kan orang nggak boleh keluar rumah, ya berarti otomatis orang juga nggak boleh nonton keluar. Jadi orang-orang yang udah punya set list untuk rilis di tahun 2020, Hollywood, lokal, terus film-film independen, ya hancur semua Parah. jadwalnya gitu loh. Nah, tapi sebelumnya gue mau nanya, gue kan 2020 masih di dunia pendidikan ya. Jadi maksudnya gue tahu gue nggak bisa nonton, gue nggak bisa happy untuk nonton kesukaan gue gitu loh. Karena emang gue suka banget nonton. Tapi gue nggak kepikiran, sempat kepikiran bahwa terus orang-orang yang kerja di bioskop gimana ya. Nah, 2020 lo lagi di mana dan ngapain? Itu sejujurnya sih Majuan. Sejujurnya sih itu salah satu apa ya, bisa dibilang masa kegelapan gue kali ya. Ya. Karena kan buat orang-orang yang kerja di Itu Mika deketan kocak. gimana man? Enggak, Udah kan? maksudnya lu Oh, oke. ngomongnya deketan Oke. gitu loh. Oh iya. Ini di-cut nih. Gak usah. Nggak bisa buat orang-orang yang kerja di industri bioskop ya. Iya. Maksudnya kan gue kan film programming gitu. Ya itu apa ya, bisa dibilang kayak pukulan keras banget sih, Sep. Tiba-tiba lu ya maksudnya lu kan kerjanya itu adalah ngaturin film kan. Betul. Sementara filmnya itu adalah maksudnya filmnya nggak bisa tayang nih gitu. Bioskop tutup dan itu completely semuanya tutup gitu. Semua bioskop. Semua. Jadi gue inget banget hari dimana bioskop itu terakhir kali Tayang. buka. Itu kan Maret 2020. Itu filmnya adalah film Indonesia. Soalnya gue inget banget film Indonesia judulnya Mariposa si Zara sama Angga Yunanda gitu. Itu kan salah satu film yang diprediksi akan box office gede banget. Iya. Karena kan itu post dua garis biru Si kan. Garis Biru, Dua- si Angga sama si Ya. siapa namanya? Zara. lagi bareng. Diketemuin lagi dan orang-orang pada wah gila ini akan box office nih gitu. Karena dua garis biru kan 2 jutaan kan, 2 juta lebih penonton gitu. Pada saat film itu tayang Mariposa pertengahan Maret 2020. 15 Maret. 15 Maret 2020. Itu cuman sempet tayang seminggu. Jadi gue inget banget cut off-nya bioskop tutup tuh kayak dia lagi di puncak-puncaknya nih tayang, tiba-tiba kayak tutup dan itu udah diangkat 700.000. Itu seminggu 700.000 tuh cepet banget gitu. Seminggu 700.000 dan tak. Makanya harusnya dia bisa jutaan kan gitu. Jadi gue inget banget momen itu kayak, hah beneran nih tutup nih gitu. Dan gue kira momen itu adalah saat cuma sebentar, maksudnya kayak ya udahlah gitu. Banyak orang yang bilang kayak sebulan 2 bulan gitu. aman lah ya, abis lebaran. Awalnya sebelum Ramadan, abis lebaran. 2 tahun. Ternyata awet. Dan sempat buka lagi 2021. Satu ya kalau nggak Iya, salah ya. 2021. Ya pelan-pelan waktu itu bukanya Iya, kan. tapi sebentaran doang. Tutup lagi. Kayak cuman 2-3 bulan lah buka itu, terus itu pas dibuka lagi yang 2021. Nah, itu udah mulai itu yang ada istilah PPKM kan. Itu dibuka sebentar terus ternyata seingat gue kasusnya naik lagi. Dan bioskop salah satu bukan Delta ya? Apa Delta gitu ya? Sebelumnya kayaknya. Delta kan udah setelahnya kan. Iya. Ditutup lagi karena dinilai bioskop itu salah satu penyebaran klaster gitu. Walaupun saat itu kan lu inget ya pasti kayak cuman dibatasi 50% kan? Iya 50% dan itu di jarak-jarak bangkunya kan. Udah jaraknya tetap aja, maksudnya tetap bioskop disalahin. Ya udah akhirnya tutup lagi. Itu kayaknya tutup terlama deh setelah akhirnya buka lagi gitu. Karena kan sebenarnya dengan buka 50% itu
bagi bioskop juga sebenarnya dari sisi bisnis nggak ini ya, agak nggak nutup gitu. Nggak nutup lah. Nggak nutup, makanya parah banget. Iya. Iya, dan di momen itu adalah gue inget banget hampir semua lah headline berita gitu ya yang beredar gitu, bahwa ya itu yang tadi lo sebutin, bioskop mati. Bioskop akan mati. Bioskop mati dan kayaknya nggak akan ini lagi nih, nggak akan bangkit lagi Rise, gitu. nggak akan rise Karena lagi. orang kan udah terlanjur pindah ke video OTT. Iya, atau jadi ke layanan streaming. ya, Dan memang streaming. pada saat itu layanan streaming tuh lagi naik-naiknya, Banget. seger-segernya. Banget. Terutama kita bicara soal brand Netflix ya, karena saat itu orang-orang berlomba-lomba untuk masukin semua konten-kontennya ke Netflix, karena ya orang-orang ya di rumah nonton aja di rumah gitu loh, dan which is angkanya pasti gede banget penonton si Netflix dan subscribernya gitu loh. Bahkan pada saat itu kan nggak semua provider internet itu memperbolehkan Netflix tayang, dan pada akhirnya dibuka tuh, karena dulu nonton Netflix masih satu gue masih pakai provider apa, karena internet gue pakai provider yang nggak bisa ngebuka Netflix. Akhirnya gue harus pakai provider lain yang bisa buka Netflix, sampai akhirnya provider itu mengizinkan Netflix masuk untuk bisa tayang lah istilahnya. Dan itu mulai orang berpikir ya udah kayaknya bioskop ini, this is the end of movie theater gitu. Ini di akhir dari bioskop gitu loh. Kayak kayaknya orang nonton bioskop bisa tergantikan deh dengan nonton di rumah aja, nggak keluar duit satu film bayar sekali, di rumah bisa sambil santai, kalau mau makan dulu bisa di pause dulu atau apa gitu loh. Jadi orang berpikir udahlah, gaya hidup orang karena pandemi akan berubah, dan habitnya udah berubah banget. Banget gitu loh. Tetapi 2020 3 atau 2022 mulai lah ya. Dan ternyata angka penonton Indonesia, penonton bioskop Indonesia justru melonjak. Melebihi tahun-tahun sebelumnya. Gua nggak tahu ya apa ini selebrasi atau apa, atau ada fakta lain, tapi yang jelas ternyata fakta bahwa bioskop itu akan mati hilang. Iya. Dan menurut gue ini salah satu buat orang-orang gitu ya, yang balas dendam gitu loh. Kayak lu udah capek banget nih. Iya gila, maksud gue lu di rumah doang. Terus emang mereka tuh pengen sosialisasi gitu. Iya. Ada juga orang yang ngasih statement bahwa emang kayak sampai kapanpun emang pengalaman nonton di bioskop tuh nggak akan pernah tergantikan gitu. Bener, di experience buat nonton bioskop itu nggak akan tergantikan sih. Bukan sekedar ini ya, maksud gue bukan sekedar layar gede atau suara yang menggelegar gitu, tapi lebih ke kayak komunal, maksudnya kayak orang ketemu gitu loh. Ambience-nya. Iya, kan orang bareng-bareng gitu. Karena orang nonton bioskop tuh bukan cuma buat nonton, jadi kayak jadi crowd-nya, tempat hangout, karena ketemuan gitu, yang ngobrol-ngobrol segala macam itu sih, nonton yuk gitu segala dan macam. Untuk dibicarakan setelahnya itu gitu dia, bisa gitu. Karena kan ya kita sebagai orang yang selalu berkesempatan untuk nonton duluan untuk sebelum film-film tayang, nonton bareng fans, orang yang menunggu ya, let's say kita bicara waktu kita nonton Deadpool and Wolverine gitu loh. Kita kan nonton bareng sama fans. Gila, itu baru masuk opening bumper Marvel aja tuh udah tepuk tangan. Muncul siapa tepuk tangan, muncul ini tepuk tangan. Maksudnya crowd-nya tuh bikin kita happy gitu nontonnya, kebawa gitu crowd-nya. Dan itu hal yang nggak akan lu dapetin kalau nonton di rumah gitu ya. Gitu. Walaupun mungkin nonton di rumah terus lu ngajak temen-temen lu nonton bareng. Iya, bisa aja. Tetap aja beda gak sih? Experience-nya gitu iya, loh. Experience-nya gitu. Jadi maksud gue ketika orang bicara bioskop akan mati, kalau kita bicara saat ini kayaknya menurut gue semua udah punya pasarnya masing-masing deh. Kalau lu emang pengen nontonnya di rumah melalui video OTT, ya udah lu akan bisa nonton lewat video OTT gitu kan. Toh film-film yang di bioskop pun pada akhirnya gue nggak tahu semuanya atau enggak, tapi kan rata-rata banyak yang akhirnya masuk ke video OTT kan. Ada yang ke Netflix, Disney Plus, Prime dan lain-lain gitu loh. Jadi ya tergantung, mungkin ada orang yang ketika film tayang di bioskop nggak sempet nonton, tapi akhirnya baru berkesempatan nonton di video OTT. Atau ternyata ada orang-orang yang emang pengen banget merasakan experience nonton di bioskop gitu loh. Dan ya faktanya adalah gue nggak tahu lo bawa angka nggak, maksudnya apakah penonton di bioskop itu saat ini melonjak tinggi gitu loh dari sebelum-sebelumnya. Kalau dari segi penonton sih maksudnya kan orang-orang mikir kayak dengan adanya OTT tuh penonton akan beralih lah ya, nontonnya di OTT aja gitu. Nunggu di video OTT aja gitu loh ya. Nunggu di video OTT aja gitu segala macam. Dan ternyata nggak juga gitu. Film-film khususnya sekarang lagi ini Indonesia sih ya, film-film Indonesia yang rilis gitu, tetap aja orang nonton di bioskop duluan gitu. Jadi mereka tuh nggak yang kayak
udahlah nanti tinggal di OTT paling 2 bulan lagi, 3 bulan Iya, lagi iya, gitu. iya. Dan jadi kayak apa ya? Ternyata bisa jalan bareng gitu loh, Sep. Oh. Jadi di iya, bioskop iya. rame dan ternyata pas tayang di OTT juga mungkin kalau lu Pada sekarang, rewatch. iya. Iya, pada rewatch Lu lagi. kalau cek sekarang nih top 10 Netflix itu ini tadi pagi ya baru gua cek Iya, iya. 6 dari 10 film yang masuk top 10 Netflix itu film Indonesia. Dan yang pas di bioskop rame juga waktu Yang itu. bioskop rame termasuk Agak Lain, maksud gua kayak Agak Lain tuh Iya di Netflix sih. tuh udah 3 bulan kayaknya. Iya. Dan itu masih di top 10 gitu loh. Gila. Berarti kan orang benar-benar kayak emang orang rewatch segala macam gitu loh. Iya. Nggak maksudnya bukan mereka udah nonton di bioskop dan ternyata mereka bisa kok nonton lagi. Nonton lagi gitu loh. Iya, makanya seru-seruan aja gitu. Jadi pengen udah tahu experience di bioskop, pengen nyoba nih, kalau di rumah masih sama nggak ya serunya? Nah, bener. gue termasuk orang yang setelah nonton di bioskop, gue nonton di rumah lagi nih Agak Lain, dan ternyata gue membuktiin bahwa ini gue nonton Agak Lain ketawa karena crowdnya atau emang lucu, dan ternyata Beda gue ya? ketawa juga, masih ada part-part lucunya yang Iya. gue masih bisa experience hal itu gitu loh ketika gue nonton di rumah gitu loh. Tapi tetap nggak segong pas lu nonton di bioskop Enggak kan? lah. Iya kan, Gila. makanya gue juga Itu di bioskop tuh pengalaman yang gak akan tergantikan juga sih kemarin menurut gue. coba ngebuktiin lagi kan Agak Lain gitu kayak gua nonton bioskop bareng sama lu kan. Itu kayak pecah banget kan cuy dari awal sampai Gila. habis tuh, maksud gua kayak nggak berhenti-berhenti Iya, gitu ketawanya LPM-nya gitu. gede Iya, banyak makanya. banget. Terus pas gua nonton lagi ya lucu, tapi nggak Iya. selucu pas lu nonton di bioskop Yes. gitu. Karena kan lu nonton bioskop kan ambience-nya tuh kayak Iya, orang-orang ketawa, lu ikut ketawa gitu. Nah, itu menurut gua sih pengalaman yang nggak bisa dibeli sih. Yes. Iya nggak sih pengalaman? Maksudnya nonton di bioskop tuh emang dan lagi maksud gue di Indonesia kan tiket nonton murah banget gitu. Jadi Iya sih. kayak Karena lu terakhir waktu lu visit ke Jepang mahal banget kan tiket di sana kan? kayaknya kalau di rupiah mungkin 200.000 Si? Iya, makanya di sini kayak 20.000 ada cuy. Bioskop yang masih Bayangin orangnya dikasih harga tiket 50.000, Masih komplain. mahal banget Masih 50.000. Coba Anda nonton di luar negeri seberapa Iya. mahal tiket bioskop di sana. Iya. Kita udah murah banget ya untuk penonton bioskop di Indonesia. Jadi ya ketika orang bilang bioskop akan mati, ternyata bisa patah. bener. Nah, Dan itu bukan cuman ini ya, maksudnya bukan cuman komentar Iya, dari iya. Indonesia aja gitu. Maksudnya itu global dan maksudnya termasuk Hollywood Reporter gitu sempat nulis hal yang sama gitu, kayaknya ini udah deh nih, maksudnya Selesai. ini akhir dari, bahkan studio Hollywood aja ketar-ketir gitu kayak The end of an kayaknya era. ini udah eranya berakhir ini. Udah Iya, kita iya. ke OTT. Lu ingat kan waktu itu sempat Warner Bros kan Iya. bikin Max ini kan Maxstream. video OTT juga kan. Iya. Ya Max lah, HBO Max terus HBO gitu. Max, sorry. Dan ternyata malah tutup juga gitu. Tetap Iya, bioskop. mereka tetap balik lagi dan mereka, lu ingat gak sih mereka tuh rilis konten-konten gedenya mereka. Iya. Kayak Godzilla ya waktu itu ya. Jadi mereka cuma rilis di bioskop seminggu terus langsung tayang di OTT. Sempat kayak gitu dan sempat ada juga momen mereka ya udah deh kita nggak rilis di bioskop, kita langsung rilis di video OTT mereka gitu. Supaya mereka kan mau ngejar subscriber kan. Dan ternyata emang maksudnya nggak works gitu. Iya. Dan nggak sebanding sama duit yang udah mereka keluarin. Karena kan maksud gue film Hollywood kan budgetnya gede banget tuh. Yep. Lu dengan tayang di video OTT doang ternyata nggak nutup gitu. Tetap aja lu harus mengandalkan theatrical gitu. Yep. Nah akhirnya dengan mode kayak gitu mereka akhirnya lama-lama kayak mikir kayaknya nggak bisa deh. Tetap kok orang-orang pengen nonton di bioskop gitu Ngejar loh. experience ya gitu. Iya makanya. Ya kayak gue gak kebayang sih. Iya. Maksudnya nonton film kaiju kayak Iya. Godzilla gitu di rumah gitu loh. Iya. Kayak kurang gitu maksud gue. Makanya. Lu tuh pengen ngeliat Godzilla tuh di layar gede gitu Iya. loh. Iya. Walaupun mungkin lu di rumah lu TV-nya gede banget tetap aja beda kan. Iya. Iya makanya. Tetap itulah pengalaman tak tergantikan. Nah, tapi kan maksud gue ketika teorinya patah, kan orang pasti akan punya teori baru. Iya. Apa teori lu kenapa ternyata teori bioskop mati itu nggak berlaku? Ya itu tadi mungkin yang udah ya masalah satu yang gue sebutin Iya. ya pengalaman nontonnya sih. Oke. Buat orang-orang gitu ya. Iya. Ya maksudnya lu nonton di TV, nonton di rumah dengan nonton di bioskop ya beda gitu loh. Beda experience ya. Iya, jadi mereka emang ngejar itu sih menurut gua. Nah, tapi berbanding lurus nggak dengan konten filmnya saat ini? Maksudnya orang tuh nonton film tuh karena peduli dengan kontennya bagus kah dulu atau memang sekedar orang pengen nonton aja di bioskop, pengen experience aja? Kalau sekarang sih tentunya karena kontennya ya. Iya. Karena kan mungkin kalau kita nyebutin film Indonesia lah ya. Ya. Film Indonesia sekarang tuh orang, kalau dulu mungkin orang kan kayak film Indonesia culun kayak gitu kan, kayak masa produksinya murah Dan lu tau segala gak macam sih, gitu. gue sempat bayang kayak, gue gak tau ya, gue kayak pernah punya message ide, kayaknya gue
weekend itu gue nggak mau nonton film Indonesia. Kenapa? Karena gue akan mengeluarkan budget lebih di weekend. Itu dia. Masa gue ngeluarin budget lebih untuk film Indonesia? Exactly. Gue pernah punya mindset kayak gitu. Value-nya kayaknya nggak Iya, nggak sebanding ya, nggak sih lu? Banyak orang ya di mata mereka bahwa value film yang bagus adalah film Hollywood atau film luar. Film Indonesia tuh kayak B-tier-nya gitu loh. Iya bener. Karena kan kalau film Hollywood kan lu tahu gila nih filmnya dibikinnya $1 juta gitu misalnya. Proper. Iya. Terus lu bandingin dengan film Indonesia yang production kayak ya maksudnya drama paling berapa sih gitu kan ya. Kayak ini mah mendingan nonton di TV nggak sih gitu, nggak sebanding gitu loh. Sampai ada satu mimpi dari banyak orang. Lu pasti tahu banget mimpi ini yang dibilang bahwa kapan ya film Indonesia menjadi raja di tanah sendiri gitu loh. Lagi. Tapi dan saat itu orang-orang pada nyinyir kan kayak nggak akan mungkin lah, dan pesimis. Iya nggak akan mungkin lah, kayak sampai kapanpun maksud gua lu mau bikin industri perfilman Indonesia tuh kayak Hollywood gitu, itu kayak lu mimpi lah gitu. Itu kayak ya masa nggak Hollywood lah, kita nggak jauh-jauh, kayak mungkin kayak Korea aja gitu, Jepang itu kita ngejarnya susah cuy. Betul. Iya nggak sih, karena kan maksudnya mereka tuh udah, terutama Korea ya. Iya mereka tuh udah mupuknya tuh dari jauh-jauh bertahun, gitu loh. Berpuluh-puluh tahun. Iya, butuh waktu lama gitu. Dan udah ada master plan-nya, terkonsep gitu loh. Bener. Kita tuh tiba-tiba kayak lu pengen film Indonesia merajai negara sendiri. Iya, nggak mungkin lah gitu loh. Pada saat itu. Apalagi kan maksud gua dulu dengan zamannya Marvel Cinematic Universe pas awal-awal, ya kan. Maksud kayak lu film-film Marvel mau sandingin film Indonesia. Ya nggak mungkin lah gitu loh. Gue jadi inget di film Jatuh Cinta Seperti Film yang si Payoram bilang kayak kalau rilis film Indonesia bareng film Marvel, gue minum pil penenang gitu loh, karena film Marvel udah pasti double screen, triple screen gitu loh. Kalau ada film Indonesia rilis bersama dengan film Marvel kayak mati deh gitu loh. Nah, tapi kenyataannya ya, karena kita ada di industri eksibitor gitu loh. Enggak belakangan ini Pak. Enggak. Justru mengagetkan gitu. Gue nggak tahu ya apakah ini karena the downfall of the Marvel Cinematic Universe atau pukul rata semua film-film Hollywood yang ada di Indonesia. Tapi film Indonesia belakangan ini kita malah lebih pede ngasih layar, ya nggak semua film ya, intinya ada beberapa film yang kita pede nambah layar atau nambah show karena lebih laku daripada film-film Hollywood yang rilis bersamaan gitu loh. Menurut gue balik lagi ini ya soal kedekatan tema set. Jadi khususnya di maksudnya kalau di Jakarta mungkin orangnya udah kayak Hollywood minded lah ya, jadi kayak udah kebiasaan nonton heterogen. Iya, makanya di daerah itu kalau dari yang gue lihat ya kayak sebenarnya tuh orang-orang daerah kayak lebih sebenarnya malas baca subtitle sih gitu loh. Dan kalau film Hollywood kan kayak terlalu jauh maksudnya kayak referensinya jaraknya jauh gitu loh. Iya. Sedangkan sementara film Indonesia nih misalnya kayak horor gitu. Ya misalnya let's say KKN gitu kan. Dengan bahasa Jawa, dengan cerita-cerita yang mereka tuh deket gitu. Dan thread-nya udah viral duluan gitu loh. IP-nya udah ada duluan. Itu kan kayak cerita ini nih, misalnya kayak hantu ini tuh ada di daerahnya dia, ada di deket mereka gitu. Karakter yang di KKN itu ada di sekitar mereka gitu loh. Jadi mereka bisa relate. Iya, itu dia yang kayak kedekatan lah ya, emosional gitu. Itu yang nggak dipunyain sama film Hollywood gitu. Iya. Oh bisa ya, maksudnya ketika filmmaker Indonesia nge-grab pasar kedekatan emosional dan kedekatan reference dengan penontonnya, justru itu akan lebih relate gitu loh. Benar. Nah, karena kan fenomena yang paling terbaru dari Indonesia, nggak baru banget sih, adalah ketika di tahun 2024 Februari apa Januari ya gue lupa, rilis agak lain. Iya. Film komedi. Orang sih bilangnya horor komedi, tapi nggak really ada horornya, bener-bener komedi yang isinya orang-orang dari Medan, tapi bisa laku dari ujung ke ujung. Nggak pernah ada nyangka nggak sih? Nggak ada yang nyangka. Termasuk kita cuy. Termasuk yang buat bahkan. Termasuk yang buat kan. 9,6 juta. Mungkin mereka jual kayak ya udahlah jual 1.000, 500.000 lah paling gitu kan. Masa ini komedi yang sebenarnya biasa aja nggak sih? Udah yang sebelumnya udah pernah gitu, ada komedi gitu. Cuman agak di elevate aja kan, kayak productionnya lebih bagus, lebih mahal lah ceritanya. Iya makanya. Dan maksud gue, dan setelah agak lain juga, kita tarik mundur lah, kayak misalkan KKN aja kan sekarang terakhir tuh nyentuh di angka 10 juta gitu loh, terus agak lain di angka 9,6 juta, dan setelahnya itu ya ada yang 7, ada yang 6 gitu loh. Artinya kan sekarang film Indonesia saat ini, kita sebagai programmer lah istilahnya, kita melihat bahwa ya udah bisa nggak sih dibilang menjadi tuan rumah di negara sendiri gitu loh. Bisa banget. Di negara sendiri ya, kita nggak bisa bicara film Indonesia di luar gitu loh, tapi di kita sendiri aja tuh udah
dipercaya sama penonton gitu loh. Mereka rela mengeluarkan duit lebih untuk penonton film Indonesia karena belief orang-orang penonton Indonesia kepada film Indonesia saat ini gitu loh. Apakah karena kontennya, ya konten juga udah mulai beragam sih ya. Maksudnya ada horor, ada drama, ada horor komedi juga udah keluar. Kayak kemarin terakhir kita horor komedi kita tahunya ada Sekawan Limo juga gitu yang lumayan sukses lah ya untuk Sekawan Limo gitu loh. Terakhir ini gue cek ya di Bicara Box Office. Yeah. Itu dia nge-tweet, nge-X ya sekarang ya, atau ya itu. Agak aneh ya nge-X tuh. Nge-X. Jadi tiket Indonesia tahun 2024 itu udah kejual 47,9 juta So far ya. so far ya. Cuma tinggal 10 juta lagi untuk ngalahin rekor di tahun 2022. Tahun 2022 tuh salah satu puncak perfilman Indonesia. Itu paling dari tinggi. segi admission ya. Dari segi penonton. Dari segi penonton paling tinggi. Jadi apa namanya? Dan menurut gua nih fakta yang mencengangkan banget sih. Jadi katanya itu adalah lokal film itu kontribusinya 64% cuy. Di Indonesia? Di Indonesia. Wow. Kan gila kan? Maksud gua berarti lebih dari cuman 36? Nggak even. Karena kan campur sama film independen juga kan? Termasuk iya. Exhuma, film yang main Exhuma, iya, makanya. Exhuma juga Million Before Grandma Dies ya makanya. Gila juga sih Exhuma ya kemarin juga sampai. Iya, justru kayaknya titiknya 2,6 ya Exhuma ya? Iya, 2,6. How to Make Million? 3 ada? 2 something, gue lupa kayaknya sampai Gila ya. sampai 3 ya, gue lupa ya pokoknya intinya Hollywood tuh maksudnya sekarang tuh bioskop justru bergantung banget sama film Indonesia gitu. Beruntung dong orang-orang Indonesia ya. Iya. Karena punya konten lokal yang bisa menjual gitu loh saat ini konten-konten lokalnya Indonesia. Kayaknya Indonesia tuh salah satu industri yang gue belum cek ininya ya detailnya ya. Maksudnya industri yang mungkin buat publik internasional juga kayak shock nih. Kok bisa ya lu film lokal lebih jalan daripada film luar gitu loh. Kok bisa gitu? Wih betul juga ya. Iya, jarang banget loh. Mungkin nggak tahu ya kalau ya maksudnya lu jangan membandingkan sama Jepang lah ya kayak Jepang, Korea gitu kan emang mereka tuh kayak dalam tanda kutip nasionalismenya tuh dari pupuk banget gitu loh. Jadi kayak mereka tuh akan memprioritaskan film dari negara mereka sendiri gitu loh. Sampai film Hollywood aja dikasihnya kan kayak ya udahlah nanti aja rilisnya kayak 2 bulan lagi gitu atau enggak ya day and date sama Hollywood gitu. Iya gitu ya. Sementara di kita kan kayak tetap on time. Hollywood on time, Indonesia on time di US aja kan rilisnya Jumat. Nah kita Rabu duluan. Dan bahkan saat film yang dirilis bersamaan itu bisa sebanding Sep. Dan ngalahin tau. Iya. Gua lupa film apa, tapi kita pernah kaget karena ada film Indonesia dan film Hollywood berbarengan dan itu dimakan. Yang membekas banget di gua adalah Captain America Civil War dan Ada Pandangan Cinta 2 cuy. Itu Civil War loh. Makanya itu masih peaknya MCU loh menurut gue. Makanya Civil War. Kan ini juga kayak lu ADC yakin lu? Maksud lu yakin nih berani ngelawan si Iron Man, Captain America segala macam kan? Gitu loh. Terus kayak si Miles kan ya kenapa enggak gitu loh. Maksudnya emang ini ya maksudnya mereka kan salah satu PH yang idealis juga ya. Jadi mereka kayak ini bagus banget nih buat ADC di angka berapa terakhir? 3,6. Oh gede kan 3,6. Ya pokoknya 3 hampir 4 deh seingat gua. Jadi ternyata bisa ngebanding bisa ya maksudnya at the end of the day tetap si Civil War yang menang cuman nggak ada yang nyangka gitu loh. Kok bisa? KKN tuh bareng sama Doctor Strange bukan? Yes. Lebaran kan? Lebaran. Itu. Ya itu. Contoh 2 yang kita inget kok bisa ya? Marvel injek-injek film Indonesia. Kita waktu itu ini kan kayak nambahin ini. Jadi bingung, kayak, iya. Sementara KKN masih ditambahin gitu loh. Dan masih lu. Oh iya masih. Gue belum. Dan terbukti ya di banyak tempat ya, bukan cuma di satu teritori doang gitu. Di daerah lebih jalan KKN cuy. Ya dibandingin makanya. Iya. Jakarta? Ya Jakarta tetap inilah. Maksudnya Jakarta seingat gue seimbang tapi ya maksudnya tetap inilah kan Jakarta kota-kota besar tuh ini kan Hollywood centric kan. Di daerah malah kayak ada yang beberapa lokasi yang kayak malah si Dr. Strange kayak minggir dulu deh. KKN bos. Jadi kita harus nambahin KKN gitu. Gila ya. Iya. Dan akhirnya kalau di head to headnya si KKN dan Dr. Strange ya itu KKN yang menang. Nggak pernah ada nyangka kan, maksudku film lokal horor pula, maksudku kan horor kan selalu di pandang sebelah mata kan kayak horor gitu ya murah segala macam gitu. Terbukti bisa ngalahin gitu. Gila ya. Iya. Maksud gue. Dan itu kayak nggak ada, ya maksud kayak sampai sekarang kayak kok bisa ya? Kayak lebih kok bisa ya gitu loh. Tapi bisa ternyata. Bisa. Dan menurut gue sih ya, kalau produser-produser lokal kita berani untuk ngebawa cerita-cerita yang
lebih unik lagi. Karena kan Yeah. sekarang belakangan banyak produser juga yang produser yang ngebawa IP yang udah viral duluan Yeah. untuk difilmin. Kayak kemarin kita tahu ada Ipar Adalah Maut. Yeah. Terus nanti ada Dan lagi film keluar, yang inisialnya V. waduh. Terus ada lagi ntar film yang apa tuh Pak? Yang selingkuh sama mertua. Oh, Rosma juga mau dibikin film. Maksud gue di company kan sekarang spesialis. Iya. Spesialis film-film viral yang terus ya begitu. kalau Falcon yang kita tahu ada spesialis film-film adaptasi juga Adaptasi, benar. yang laku besar-besaran gitu loh. Jadi kayak orang dari Thailand, kayak dari Korea. adaptasi ngapain kayak kita udah tahu ceritanya, tapi nggak taunya laku juga gitu loh di kita gitu loh. Mereka 5 juta loh. Nah, makanya intinya PHP Indonesia tuh kayak kita udah mulai kebaca pola kerjanya mereka, udah punya ciri khas masing-masing. Itu dia. Kayak misalkan kalau PH-nya Gen Z nih buat nangis-nangisan, nah itu kita tahu adalah Cinemaku. Cinemaku gitu loh. Terus PH-PH yang berani bawa elevate komedi ke level yang lebih baru gitu loh. Jadi kita tahu ada si Imaginary penyanyi Ernest gitu loh. Intinya dengan keberagaman dan keunikan PH-PH yang baru gitu loh, untuk dalam tanda kutip bersaing dengan PH-PH yang udah ada. Menurut gue saat ini bisa jadi satu kekuatan sih buat Indonesia malah udah menjadi raja di negeri sendiri, dan kedepannya akan tetap bisa bersaing dengan film-film Hollywood. Jadi menurut gue kedekatan emosional, berani untuk mengambil ide-ide yang mungkin ya let's say IP-nya udah terkenal duluan atau IP baru yang bisa diperjuangkan, menurut gue tuh bisa jadi satu kekuatan yang kuat sih untuk film-film Indonesia di kedepannya. Karena gitu sebelumnya kan biasanya seringnya ini ya, Sep, maksud kalau dulu tuh ya nggak dulu sih, ini inilah beberapa tahun belakangan lah gitu, lebih banyak yang kayak followers, ngerti gak sih? Kayak ada film yang laku satu nih, terus kayak semuanya sama kayak gue semua ceritanya gitu loh. Iya. Sekarang dengan ada yang kayak lu sebutin tadi, ada segmentasinya gitu. Ya nggak sih? Kayak PH-PH tuh udah punya segmen sendiri. Kayak maksudnya Cinemaku dengan Gen Z-nya gitu, mereka tahu gitu loh. Iya. Diperes tuh harus nangis banget. menguras air mata, dan temanya itu adalah tema yang dekat banget gitu. Lagu-lagu galau gitu, mental health gitu kan kalau di film Cinemaku. Iya, dan mereka tuh ngemasnya tuh dengan dalam tanda kutip mahal gitu loh. Nggak cuman kayak lu mau bikin film sedih-sedihan, tapi kayak ya udahlah bikin aja sekedarnya aja gitu loh, nggak yang dibikin dengan proper segala macam gitu. Mas gue dengan mereka riset kayak kira-kira lagu apa nih yang lagi bikin orang indie galau, kan? Lagu indie kan makanya. Rata-rata mereka. Dan terbukti masih film-film mereka tuh 2 juta, 3 juta gitu loh. Nggak ada yang sembarangan ya? Iya, dan mereka tahu pasarnya lah intinya gitu. Ya sama lah kayak yang tadi lu sebutin juga Falcon gitu lah, dengan adaptasinya khas gitu. Dengan adaptasinya. Walaupun ya masih ada yang tetap lah kayak hit and miss gitu lah. Bener. Tapi ya mereka tahu gitu loh. Dan mereka jadi kayak nggak sebenarnya bukan kehabisan ide ya, jadi enggak lah. Iya, nggak kehabisan ide, jadi emang kan dengan kayak mungkin yang terbaru Kangmak gitu ya, dilocalize gitu loh. Menurut gua mungkin Pimak kalau lu tayangin di bioskop yang seluruh Indonesia gitu ya, kayak daerah-daerah mungkin kayak nggak relate kan dengan mereka melocalize itu. Jadi mereka tuh kayak orang-orang di daerah tuh ngerti gitu loh. Iya kan, maksudnya deket kan. Iya nggak sih maksud gua ya. Jadi dengan segmen masing-masing itu ya maksudnya kayak di company dengan thread viralnya segala macam gitu. Jadi penonton tuh lebih banyak punya pilihan sekarang. Benar-benar. Iya nggak sih? Jadi kayak nggak tiap minggu tuh horor kita juga nggak bosan kan, iya. kayak tiap minggu misalnya satu filmnya drama, komedi, horor gitu misalnya. Jadi balance gitu loh, balance gitu. Jadi kan karena beragam. Sebenarnya yang kita takutin adalah kalau terlalu banyak ya PH followers gitu, itu akan orang bosen, gumoh gitu loh, kayak wah gila sih, mas gue ini lagi gitu. Mungkin kayak orang inilah mungkin bisa disebut orang kayak Reza lagi gitu. Padahal kan Reza nggak sesering itu juga kali. Iya, benar. Sama dengan genre kan, misalnya horor ya, horor lagi, orang bosan gitu. Dan dengan film Indonesia yang box office-nya rata nih. Maksudnya kayak film drama yang kayak Air Mata di Ujung Sejadah cuy. Maksud gue itu kan religi. Terus kayak dalam tanda kutip ya, maksud gue segmentasinya tuh kampung gitu. Ya maksudnya ibu-ibu daerah gitu lah, ibu-ibu pengajian lah, maksudnya yang inilah, maksudnya segmennya tuh benar-benar kayak mengerucut yang kayak ini segmen kecil sebenarnya di perfilman Indonesia gitu loh. Tapi dapat 3 juta gitu loh. Mereka tahu gimana caranya grab marketnya mereka gitu. Iya, jadi maksud gue nggak cuman horor doang yang bisa kayak 9 juta. Ini ternyata si komedi horor, maksudnya komedi si agak lain bisa 9 juta segala macam. Terus kayak Air Mata di Ujung Sejadah yang kayak maksudnya religi, emak-emak, tapi bisa 3 juta penonton gitu. Maksud gue jadi lebih kayak ini sih mengembalikan kepercayaan juga sih ya, penonton Indonesia ke film-film Indonesia gitu. Bahwa tuh Indonesia tuh beragam loh gitu, nggak yang cuman itu aja, nggak cuman horor aja, nggak cuman ini aja gitu. Dan kita sebagai programmer happy ya kalau melihat happy akhirnya
film-film kita juga nambahin film kita bener, lagi gitu. terlepas dari kita personal suka atau enggak, tapi objektif aja gitu. Maksud gue emang film ini tuh deserve untuk laku gitu. Dan ya semoga harapannya ke depannya film Indonesia tetap bisa menjejaki tanahnya sendiri gitu, dan bisa keluar juga sih. Intinya itu aja. Thank you. Yuk.